Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Nafira Islami. Dan rekan saya Abdurrahman Berhasyah. Kami dari kelompok PBL 6 kelas malam A dengan Manpro Bapak Sumantri Kurniawan Desandria. Di sini kami akan menjelaskan tentang project based learning dengan judul Design and Testing Driver Motor dan Optical Sensor for Land Follower Robot. Apa itu land follower? Nah, land follower itu ialah sebuah robot yang tugasnya membaca jalur trek dan bergerak mengikutinya. Dengan rangkaian listrik yang tersusun dari beberapa komponen elektronik yang dapat mengikuti bidang datar dan menggunakan sensor cahaya. Kemudian di sini ada alat dan bahan yang kami gunakan seperti timah, solder, papan PCB, ferriklorid untuk peleburan tembaga. Kemudian ada baterai yang di sini kami menggunakan baterai sekitaran 12 volt. Kemudian ada motor DC, board PCB, dan untuk aplikasinya kami menggunakan Altium Design dan AutoCAD sebagai desain mekanik. Kemudian ada beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama yaitu komponen sensor. Di sini ada berbagai komponen, yakni yang pertama fotodioda sebagai sensor cahaya yang nantinya akan menangkap cahaya dari LED. Kemudian ada resistor 10K yang berfungsi sebagai penghambat arus yang masuk kepada fotodioda. Kemudian ada jumper male to female. Kemudian ada LED sebagai pemancar cahayanya atau sumber cahaya. Lalu ada pin header sebagai konektor yang akan menghubungkan antara sensor dan driver motor nantinya. Kemudian ada resistor 330K. Ini berfungsi sebagai penghambat arus yang masuk dari tegangan ke LED. Kemudian untuk komponen driver motornya, yang pertama ada IC L298 yang berfungsi sebagai penggerak motor driver nantinya. Kemudian ada resistor 1K, ada juga kapasitor yang nanti berfungsi sebagai penyimpan arus yang nantinya arus akan datang melalui voltage regulator yaitu IC 7805 lalu disimpan pada kapasitor. Kemudian ada pin header, LED, ada dioda juga. Nah, dioda ini sebagai penyearah arus yang akan masuk pada driver motor nanti. Kemudian ada pin header, jumper, dan IC 7805. Di IC 7805 ini berfungsi sebagai penurun tegangan yang di mana nanti tegangan akan masuk sekitar 12 volt melalui IC 7805. Kemudian akan diubah menjadi 5 volt yang akan menyebar pada rangkaian sensor. Oke, baik. Sekarang ada desain dan follower. Di sini kita ada desain skematik dan layout sensor. Setelah itu ada desain skematik dan layout untuk driver motor. Pertama-tama kita ke sensor terlebih dahulu. Untuk skematik sensor, kami menggunakan 6 sensor yang terhubung secara seri. Jadi di masing-masing sensor ini terdapat resistor 330 ohm yang akan terhubung ke lampu LED dan resistor 10 k ohm yang akan terhubung ke fotodioda. Setelah itu masing-masing paket. Nah, masing-masing paket akan terhubung ke dalam pin header. Jadi di sini kami menggunakan pin header 8 kali 1 yang dimana 6-nya untuk per paket sensornya dan 2 lagi untuk VCC dan grounding. Nah, untuk layout desain sensornya kurang lebih seperti ini, disusun berjajar karena kita akan mendeteksi garis lurus atau berbelok. Nah, kenapa kita mendesain sejajar dengan ukuran tengahnya 4,5 cm? Karena di saat yang kanan mendeteksi, di sini kami memakai jalur putih dengan background hitam. Nah, untuk skematik driver motornya, di sini kami menggunakan 8 dioda, yang masing-masing 4 dioda nantinya akan ditaruh di kanan dan 4 dioda akan ditaruh di kiri, dan masing-masing untuk penyearah arus yang akan menggerakkan motor driver.
ya yang akan menggerakkan roda motor DC. Nah, di sini ada ICL 298N yang sebagai motor drivernya. Setelah itu di sini ada voltage regulator yaitu IC 7805. Seperti yang kawan rekan saya jelasin tadi, jadi ketika eh, tegangan itu masuk, dia akan masuk ke IC L298N untuk menggerakkan kedua roda motor driver tersebut. Nah, setelah itu tegangan 12 volt tadi eh, ada yang masuk ke dalam IC 7805. Yang masuk ke dalam IC 7805 tersebut berguna untuk akan di eh, filter lagi, jadi agar tidak berlebihan eh, arus yang keluar, tidak berlebihan tegangan yang keluar, maka masuk ke dalam 7805 dan keluar akan menjadi 5 volt. Nah, 5 volt nanti itu yang akan masuk ke dalam eh, layout yang ke dalam sensor. Nah, ini untuk layout driver motor kami. Ini terdapat kapasitor, ICL 298N, resistor 1K, pin header, dan lampu LED, serta dioda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses perakitan. Nah, pada proses ini kita akan melakukan beberapa tahapan. Di antaranya ada pertama, proses penjiplakan PCB layout ke papan PCB polos. Yang kedua ada proses etching atau pelarutan tembaga. Yang ketiga ada proses pemotongan PCB. Yang keempat ada proses pengeboran PCB. Yang kelima ada proses pemasangan komponen. Dan yang terakhir ada proses penyolderan komponen. Nah, untuk pertama-tama proses penjiplakan layout ke PCB. Pada proses ini, layout yang telah di-print di kertas HVS akan difotokopi agar tinta gambar layout lebih menempel ke kertas. Kemudian kita menggunakan lotion nyamuk pada belakang kertas layout. Lalu ditimpa dengan kertas plastik mika, kemudian plastik mika tersebut digosok menggunakan koin agar bentukan layout tadi dapat menempel ke papan PCB. Nah, ini adalah hasil setelah penjiplakan. Ini untuk layout driver motor, yang ini untuk sensornya. Nah, yang kedua ada proses etching. Jadi, pada proses ini bahan-bahan yang kami gunakan ialah PCB yang telah ditempel desain layout tadi, wadah untuk pelarutan, ferriklorid, dan air panas. PCB yang telah ditempel desain layout akan ditebalkan menggunakan spidol permanen. Jika ada garis yang putus, bisa terhubung dan tidak akan mengikis tembaga ketika di-etching. Nah, untuk gambar pertama ini adalah eh, proses pelarutan ferriklorid eh, bersama air panas. Jadi kita harus menggunakan air panas. Kenapa? Agar ferriklorid tersebut dapat melarut dengan air. Yang kedua ini adalah foto setelah ferriklorid tersebut terlarut. Yang ketiga ini adalah kita namain proses penggoyangan PCB tersebut agar tembaganya larut, tembaga selain yang kita jiplak tadi larut. Nah, ini adalah gambar ketika PCB tersebut telah di etching, telah jadi, telah selesai. Nah, selanjutnya ada proses pemotongan PCB. Pada proses ini, PCB yang telah melalui proses etching akan dijemur sampai benar-benar kering. Kemudian akan dipotong bagian yang tidak diperlukan atau kita akan merapikan bagian PCB tersebut agar PCB tersebut cocok ketika kita letakkan dia ke atas alas alas robot nanti. Baik, kemudian ada proses pengeboran PCB, di mana pada proses pengeboran PCB ini kami menggunakan bor tangan dan juga kami menggunakan mata bor yang sekitar dan yang ukurannya sekitar 0,8 dengan tegangannya sekitar 10 sampai 12 volt. Nah, pada pengeboran ini untuk kaki padnya kami menggunakan sekitar 1 mm. Kemudian untuk pengeborannya untuk mata bornya sekitar 0,8.
Kemudian proses selanjutnya yaitu pemasangan komponen. Nah, setelah melewati proses sebelumnya yakni pengeboran PCB, kami lanjut pada pemasangan komponen PCB. Nah, di sini adalah contoh pemasangan komponen pada bagian sensor. Kemudian yang terakhir yaitu proses penyolderan PCB. Nah, pada proses ini merupakan proses terakhir dari pengerjaan project based learning, yakni penyolderan komponen pada papan PCB. Di sini kami, sebagaimana umumnya menyolder, kami menggunakan solder dan timah, dan juga flux untuk mata soldernya. Baik, sekian. Terima kasih kami ucapkan kepada semuanya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mak